target untuk mendapatkan ijazah, transkrip dengan nilai-nilai yang bagus, itu nggak salah. Tetapi yang terpenting adalah bukan ijazahnya, tapi bagaimana angka-angka yang ada di sana, statement-statement yang ada di situ, itu mampu kita refleksikan. Itu yang jauh lebih penting. Halo LSperience, kembali lagi di Castle Law Firm, forum isu remedi dan mahasiswa. Kembali lagi dengan saya Mahdi Arisadono, host kalian di episode kali ini. Dan hari ini ada bintang tamu yang cukup spesial nih. One of my favorite lecturer in LSPR. Everybody please welcome Sir Dedi Irwandi, Esos MSI. Halo Sir, apa kabar Sir? Halo Mas Hari, terima Halo. kasih sudah diundang di sini. Oke Sir, kan aku jujur udah beberapa kali diajar sama Sir Dedi ya. Cuma ini mungkin buat formalitas juga, buat LSperience di rumah. Boleh dikenalkan lagi Sir, Sir Dedi ini siapa sih? Oke, terima kasih Mas Hari. Ya, salam ketemu untuk teman-teman LSPerian. Nama saya Dedi Irwandi. Biasa oleh kolega di LSPR dipanggil Kang Dedi. Ya, kalau mahasiswa LSPR tentu manggilnya Sir Dedi. Saya dosen tetap di LSPR dan sudah cukup lama. Sejak tahun 2008 saya terhitung menjadi dosen tetap LSPR dan aktif mengajar di beberapa mata kuliah. Mungkin di antara LSPR juga pernah bersinggungan dengan saya di kelas-kelas ya. Banyak mata kuliah, pengantar ilmu komunikasi, teori ilmu komunikasi, sistem komunikasi di Indonesia, dan beberapa mata kuliah lainnya. Oke ya, kira-kira udah cukup lah ya kita. Nah, Sir, ini topik hari ini cukup menarik nih, Sir. Ini kita mau bahas konsep berpikir mahasiswa zaman sekarang. Sir kan sebagai dosen udah ngehandle ratusan mahasiswa. Nah, cuman kalau kata orang-orang, segala-galanya dosen pasti pernah jadi mahasiswa juga. Jadi, yang aku mau tanya, mungkin Sir Dedi waktu zaman kuliahnya nih, tipe mahasiswa yang ambis banget kah? Udah benar-benar lock in, fokus, atau ada fase bingung juga nih mau ngapain? Gimana, Sir? Kalau saya termasuk karakter mahasiswa yang kedua. Yang ada bingungnya juga berarti? Bingung banget. Bingung banget. Saya tidak termasuk mahasiswa yang ambis, ya, tapi justru bingung. Mau kemana nih? Mau ngapain nih? Dengan berkuliah, apa yang saya dapatkan? Nah, kan begitu. Jadi kebingungan-kebingungan itu hal-hal yang wajar ya. Dan saya termasuk yang bingung. Karena berbagai macam pengalaman, akhirnya memantapkan diri. Belajar, dengan proses belajar akhirnya menemukan, oh ini loh diri saya. Begitu. Jadi tetap ada ya fase bingungnya ya, walaupun jadi akademisi sekarang. Walaupun jadi akademisi, bingung itu hal yang normal dan sangat manusiawi. Jadi jangan khawatir kalau kita mengawali segala sesuatu dengan kebingungan. Oke. Nah, kan pernah jadi mahasiswa dan sekarang udah ngajarin mahasiswa. Mungkin sepengalamannya Sir Dedi aja, kalau bisa ada satu kata yang gambarin mahasiswa zaman sekarang, Sir Dedi, kira-kira satu kata itu apa? Saya melihat mahasiswa saat ini itu lebih ke pragmatis. Pragmatis ya, artinya banyak rekan-rekan mahasiswa saat ini pragmatis dalam arti, iya, apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa saya kejar? Kan begitu. Nah, artinya rekan-rekan mahasiswa saat ini itu lebih, saya bisa jadi apa nih nanti? Saya bisa bagaimana nih? Begitu ya. Jadi itulah saat ini teman-teman mahasiswa saya melihat sangat pragmatis karena bagaimanapun juga ini terbentuk karena ekosistem yang ada juga di Indonesia saat ini seperti itu. Jadi bukan cuma ilmunya apa, tapi aplikasikannya dan ini kira-kira bakal membawa saya kemana gitu ya, kira-kira. Iya. Oke. Topik kita kali ini, Sir, ini ada namanya fixed versus growth mindset. Nah, kira-kira kalau Sir udah tahu belum nih perbedaannya fixed dan growth mindset, Sir? Iya, fixed dan growth mindset ini adalah dua pola karakter manusia ya. Dalam konteks ini adalah mahasiswa ya, yang kita bicarakan. Jadi ada mahasiswa yang dia sangat kaku. Nah, belajar, fokus. Ada yang itu fix. Nah, itu fix mindset.
dia dalam pemikirannya sebagai masa saya harus belajar. Tetapi ada yang growth mindset. Nah, ini sebenarnya yang saya inginkan gitu. Mahasiswa itu harus growth mindset. Artinya apa? Artinya mahasiswa itu sadar untuk belajar, sadar untuk menjadi makhluk pembelajar. Kalau dia fixed mindset, artinya dia hanya mengejar objek yang sudah ditentukan oleh pengajar. Ini dua hal yang terjadi, fixed mindset, kaku, rigid, ngejar kuantitatif. Ngejar kuantitatif artinya IPK harus tinggi, nggak boleh bolos, ya, harus masuk terus, harus belajar dengan serius, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi growth mindset ini orang yang penuh dengan reflektif. Reflektif itu adalah menunjukkan kesadaran mahasiswa untuk sadar bahwa dia harus belajar. Oh, jadi mungkin bedanya kalau growth itu tadi ada kesadaran ya? Yes, bukan kesadaran. Cuma scan absen gitu doang ya? Betul. Oke. Nah, ini fenomena yang terjadi juga, Sir Dedi. Mungkin jujur-jujuran aja ya, Sir Dedi, aku sebagai mahasiswa ini kadang ada kalau misalnya entah kalau dapat nilai jelek gitu atau presentasinya misalnya dikritik gitu sama dosen, itu langsung tuh pikirannya tuh langsung kayak, aduh kayaknya salah jurusan deh, atau aduh aku apakah seinkompeten itu gitu. Tanggapan Sir Dedi gimana, dan mungkin gimana caranya itu disulap jadi entah bahan evaluasi atau bahan-bahan gimana cara kita berkembang gitu sebagai mahasiswa. Kritik-kritik tadi jadi nggak dianggap personal. Ada caranya sendiri nggak, Sir Dedi? Ya, LSPerian ya. Jadi ya karena tadi dari singgung, saya juga berawal dari mahasiswa juga. Iya. Yeah. Artinya dalam diri kita, ketika kita sadar bahwa kita mahasiswa, artinya kita harus menempatkan diri kita itu sebagai subjek. Dalam pembelajaran tuh jangan mau kita dijadikan objek. Ya, kita kan udah makhluk dewasa. Kita kan makhluk dewasa yang kita sadar kita mau belajar. Artinya kita harus menempatkan diri kita sebagai subjek dari proses pembelajaran. Artinya kita juga harus berani untuk menempatkan kita dengan dosen kita sebagai partner dialog. Kalau kita menempatkan diri kita rendah daripada dosen, dalam konteks diskusi ya, rendah. Artinya kita hanya melihat pembelajaran itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh dosen. Itulah kelemahan dari banyaknya pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan seakan-akan menunjukkan bahwa pembelajar itu adalah tabungan. Sehingga keluar tabungan, dia bisa diserap oleh industri. Tanpa menyadari bahwa mahasiswa itu adalah subjek yang juga memiliki keinginan. Mampu merefleksikan, mampu membangun dialog, mampu mengkritisi, memverifikasi setiap pengetahuan yang didapatkannya. Permasalahannya, LSPerian, apakah kita sudah cukup berani untuk mempertanyakan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan? Udah 2 SKS sendiri nggak saya catat, tapi berarti yang Sir Dedi bilang tadi ya, kita tuh bukan cuma ini ilmunya diserap industri doang, tapi lebih harus reflektif lagi. Dan juga ke bidang akademiknya juga lebih dialognya 2 arah gitu mungkin ya, Sir ya. Iya. Jadi ada verifikasi juga, ada kritisi juga bahkan. Oke. Nah, setelah tadi ya, Sir, udah handle ratusan mahasiswa, kira-kira kelihatan gak, Sir, ini ciri-cirinya mahasiswa yang tadi fixed mindset sama yang growth mindset, Sir? Pengalamannya Sir Dedi gimana? Iya, artinya itu adalah pilihan ya. Ya. Pilihan. Bagi saya, yang terpenting adalah kita menjadi makhluk yang sadar. Itu yang penting. Dengan kesadaran ini dan menyadarkan diri kita, artinya kita tetap harus mempertanyakan setiap pengetahuan yang kita dapat. Baik itu pengetahuan dari pengajar, dalam hal ini dosen, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang hadir dari proses dialog.
di kelas. Itu sebabnya setiap diskusi-diskusi kelas, teman-teman harus reflektif. Reflektif itu apa? Kita harus mampu menempatkan diri kita menjadi, kalau bahasanya tuh co-investigation. Artinya kita sama-sama, yuk kita belajar bareng. Dosen sebagai fasilitator, mahasiswa sebagai peserta pendidikan untuk memverifikasi mengapa pengetahuan ini didapatkan. Bagaimana pengetahuan ini diimplementasikan. Apa dasarnya? Apa gunanya? Apa fungsinya? Nah, keberanian-keberanian itu yang harus dimunculkan. Dalam bentuk dialog tentunya. Sehingga pengetahuan yang kita dapatkan, kebenaran yang kita dapatkan, bisa kita refleksikan dalam aksi nyata dalam kehidupan sosial. Itulah pengetahuan yang memberikan kesadaran kepada kita. Iya. Berarti pengetahuan tuh bukan didapat dari cuma kita dengerin dosen doang, tapi kalau bisa berdialog juga ya. Bisa kita refleksikan dalam kehidupan sosial. Oh, di kehidupan sosial. Itulah juga. pengetahuan yang bagus. Kalau pengetahuan hanya mendem di nilai ijazah, nilai transkrip, di pikiran, tapi tidak mampu kita refleksikan dalam kehidupan sosial kita, agak sia-sia ya. Iya. Sia-sia gitu. Jadi penting juga ya ada dialog antara mahasiswa dan juga mungkin dosennya. Karena tadi aku bilang aku tadi sempat bilang ke Sir Dedi ini salah satu dosen yang paling dikit bikin aku ngantuk, karena udah ngantuk dikit ditanya gitu, gimana materinya hari, gimana materinya, jadi nggak ada waktu nih buat ngantuk. Oke. Nah, salah satu yang berhubungan juga nih Sir sama fixed dan growth mindset. Ini fenomena yang mungkin udah cukup lama di kampus. Mungkin di zamannya Sir Dedi juga udah ada nih dua istilah ini, yaitu mahasiswa kupu-kupu versus kura-kura. Nah, familiar gak Sir? Familiar ya. Jadi kuliah pulang. Nah, kalau tadi kuliah pulang mungkin agak relate-nya ke aku jujur ya kayak gitulah, kuliah pulang. Dan kalau misalnya kura-kura ini kayak mungkin teman-teman yang kemeja hijau ini Sir, pulangnya aku nggak tahu nih jam berapa nih mereka. Yang kuliah rapat. Dulu Sir Dedi tim yang mana? Kebetulan saya itu suka bergaul memang. Oh. Jadi saya termasuk dalam kategori kura-kura. Nah, jadi saya cukup aktif ya. Saya aktif di kegiatan kemahasiswaan dan saya sempat juga menjadi ketua unit di kampus saya dulu gitu, sehingga akhirnya menyebabkan saya cukup lama berada di kampus. Nah, jadi cukup lama berada di kampus dalam arti tidak datang ke kampus hanya untuk masuk ke kelas saja, tetapi diisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan itu gitu. Kegiatan-kegiatan berorganisasi, berinteraksi dengan senior, berinteraksi dengan junior, berinteraksi dengan mahasiswa lintas prodi, itu juga menjadi tantangan tersendiri dan saya cukup aktif di situ. Jadi relate lah ya sama teman-teman kita di belakang kamera ini ya. Iya, betul. Lesperian tuh banyak tuh yang kura-kura. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ini jadi perseteruan nih Sir. Kayak kupu-kupu tuh soal dicap mahasiswa yang gak berkembang gitu. Padahal apalagi zaman sekarang ya Sir ya, kan ada kesempatan-kesempatan lain di luar kampus. Dan menurut Sir gimana atas judgement tersebut, kalau misalnya kalau kupu-kupu gak berkembang nih, kalau kura-kura mungkin lebih aktif, dan gimana caranya membangun lingkungan yang gak judgmental seperti itu, lebih kayak saling ngerti lah. Kupu-kupu ini ada agendanya tersendiri dan kura-kura juga gak ada salahnya juga. Kira-kira gimana Sir? Ya, saya sepakat bahwa kita tuh harus bahasanya menghumanisasikan. Artinya kita nggak bisa menjudge bahwa teman-teman yang kategori kupu-kupu itu tidak memiliki aktivitas lain gitu ya. Kan kita nggak tahu juga. Mungkin keberadaannya di luar kampus juga untuk memenuhi kesadaran dirinya. Ya, entah dia aktif di berbagai kegiatan, entah dia mengikuti pembelajaran lain di tempat lain, kita nggak pernah tahu. Artinya dalam hal ini kita harus berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka kepada teman-teman yang kupu-kupu. Ini adalah pilihan yang harus kita hormati selama aktivitas. Kalau saya fokus, selama aktivitas kita itu untuk memenuhi kesadaran diri kita, itulah poin utamanya.
tinggal kita penuhi di kupu-kupu atau di kura-kura. Kalau kura-kura artinya aktivitas kita penuh di dalam kampus. Tapi kupu-kupu bisa jadi pemenuhan kesadaran dirinya terpenuhi di luar kampus. Kan kita tidak tahu ya. Nah, gitu. Tapi artinya yang terpenting bagi saya adalah setiap kita harus sadar dengan kapasitas diri kita untuk selalu belajar. Oke. Insightful banget nih. Nah, ini kan tadi Sir juga udah sempat singgung kalau Sir dulu tipe yang kura-kura aktif di organisasi. Kira-kira fakta atau hoax sih Sir? Kalau apalagi kan Sir juga udah istilahnya berenang lah di akademik ini. Kalau organisasi itu memang seberpengaruh itu pada jenjang karir seseorang atau mahasiswa ke depannya, Sir? Bagi saya itu bukan hoax, itu fakta yang sesungguhnya. Mengapa? Nah, pertanyaan mengapa? Karena disitulah terjadi interaksi sosial. Ketika kita berinteraksi sosial, maka di situ ada tuntutan kompetensi diri teruji. Itu makanya penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di luar kelas melalui interaksi sosial. Bisa melalui unit, kegiatan, himpunan mahasiswa apapun. Dan berorganisasi itu akan mematangkan diri kita. Akan mematangkan diri kita biar kita menjadi manusia yang mampu merefleksikan keilmuan kita. Keilmuan didapatkan di ruang kelas. Bagaimana keilmuan itu diimplementasikan dalam ruang-ruang refleksi sosial tadi. Jadi malah pentingnya jadi ilmunya kita dapat di kelas dari dosen dan diimplementasikannya ke teman-teman entah organisasi atau himpunan gitu ya, Sir, kira-kira. Menarik banget. Nah, lagi-lagi nih, Sir. Tadi kan ada 2 tipe mahasiswa, kura-kura, kupu-kupu. Ini ada lagi 2 tipe lagi nih, yaitu ada yang penting absen lulus sama ada yang beneran sadar. Yang tadi Sir bilang sadar gitu kalau ini belajarnya investasi buat ini itu loh. Banyak mahasiswa yang terjebak di zona nyaman ini. Jadi kayak datang, duduk, mungkin nge-scan absen. Kira-kira apa yang membuat mahasiswa tipe tersebut itu jadi hilang gitu semangatnya? Kenapa kok bisa ada yang semangat banget, ada yang itu tadi cuma duduk, scan absen, habis itu pulang. Cuma ngisi IPK lah istilahnya. Kenapa kok bisa ada yang kayak gitu, Sir? Ya, sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini kan tadi menyentuh kata zona nyaman ya. Iya. Nah, target untuk mendapatkan ijazah, transkrip dengan nilai-nilai yang bagus itu nggak salah. Itu nggak ada yang salah ya, Sir? Itu nggak salah. Tetapi yang terpenting adalah bukan ijazahnya, tapi bagaimana angka-angka yang ada di sana, statement-statement yang ada di situ, itu mampu kita refleksikan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau cuman hanya sekedar ijazah, tapi tanpa kita memiliki kesadaran untuk bisa merefleksikannya dalam tindakan-tindakan nyata, itu yang harus menjadi. Karena teman-teman sekalian, Indonesia ini itu sejarah penting itu dilakukan oleh mahasiswa. Mengapa mahasiswa? Karena mahasiswa adalah sosok individu yang mampu merefleksikan keilmuannya dalam tindakan-tindakan nyata. Berbeda dengan teman-teman sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum. Kenapa? Gaya pendidikannya itu lebih banyak ke suapan. Nah, kalau mahasiswa itu udah jauh lebih besar, mengandalkan kepada kesadaran dirinya, gitu. Oke. Jadi penting juga buat ilmu kita tuh kita refleksikan kepada sosial, terus juga kepada dunia nyata gitu ya. Mungkin kalau ada kata-kata motivasi buat L-Experience di rumah yang masih stuck di zona nyaman, masih fixed mindset dan masih mageran nih, Sir. Kalau yang mau disampaikan apa kira-kira, Sir? Saya hanya begini aja ya. Saya cuman ingin kalau kita hanya mampu merefleksi tanpa ada aksi nyata, itu artinya kita omong kosong. Kita pinter tapi nggak pernah turun, artinya omong kosong. Tetapi kok kita turun saja, aksi saja tanpa ada refleksi, ini juga aktivitas yang sia-sia.
Iya. Nah, nangkep nggak nih? Jadi harus seimbang ya. Jadi Seimbang, direfleksikan gitu. tapi ilmunya juga harus nyampe Harus gitu. ada. Itulah gunanya pendidikan kita sebagai mahasiswa. Jadi kita perlu refleksi keilmuan untuk modal kita turun. Tapi kita semangat turun tanpa ada modal refleksi, aktivisme buta. Oke, Sir, ini kayaknya udah 3 SKS di teman-teman di rumah, mungkin boleh sambil nyatet juga. Tapi udah cukup lama kita ngobrol, udah seru juga ngobrol sama Sir Dedi. Kalau tadi ya yang penting kita ilmunya ada, tetap dicari, dan at the same time sambil direfleksikan ini diaplikasikannya gimana, dan juga peran saya sebagai orang yang punya ilmu ini bagaimana. Oke, insightful banget. Gimana nih LSPRS di rumah? Udah cukup terbuka belum nih pikirannya? Apalagi yang masih fixed mindset, apakah ada terdorong gitu ya mungkin sama omongannya Sir Dedi? Dan segitu aja kira-kira dari Kasta Law Firm episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih LSPerian.